Otopsi pertama dilakukan dengan membongkar makam Vina. Siapa sih yang sebenarnya tahu persis Peggy itu yang mana? Dan hal itu mengerucut kepada kecelakaan tunggal. Ya, setelah ditemukan beberapa bukti lain, maksudnya anu jadi pertanyaan gede teh. Lamun sampai ke putusan hakim. Polda Jabar tampaknya makin panik, termasuk Ibtu Rudiana kayaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang punya usaha sudah menemukan solusinya, dan yang masih jomblo tuh cepat kawin tuh ya. Ini 2024 ya. Jadi ini saya menemukan video kembali lagi sebetulnya tentang katanya sih makam Vina dibongkar tuh. Jadi gimana video sebetulnya? Ini dia video pembongkaran makam Vina. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini ya. Gun, sini, Pak D mau tanya nih. Siapa sih yang sebenarnya tahu persis Peggy itu yang mana? Nah, nggak tahu kan? Nah, ibaratnya di kandang itu ada telur, di dalam kandang itu banyak ayamnya. Itu sebenarnya telur ayam yang mana? Ayo, kita lihat di sini. Siapa yang petok? Iya, berarti telurnya ayam yang petok itu. Iya ya, kasus ini semakin hari itu semakin banyak bermunculan Peggy dan Peggy, banyak sekali, ada Peggy Perong, ada Peggy ini. Tapi yang jadi masalah sebenarnya ketika Peggy Setiawan yang tidak tahu apa-apa, tidak mengenal si korban, tidak mengenal juga si pelaku ini menjadi korban juga tuh ya. Selalu saya bilang bahwa ini menjadi tumbal tuh ya untuk kasus ini. Jadi kita tahu semoga apa yang dilakukan para pengacara sekarang ini memberikan kebebasan dan keadilan untuk Peggy ya, Peggy Setiawan si kuli bangunan ya, biar tidak ada lagi Peggy yang lain nanti jadi tumbal ya. Jadi semangat para netizen untuk membela kebenaran untuk Peggy ya. Kita lanjutin ini videonya. Petugas forensik kedokteran Polda Jabar Selasa pagi mengotopsi jenazah korban yang dilakukan oleh belasan anggota geng motor Moonraker pada 27 Agustus lalu. Otopsi pertama dilakukan dengan membongkar makam Vina di tempat pemakaman umum Desa Jadimulia, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Selama kurang dari 5 jam proses otopsi berlangsung, polisi menemukan sejumlah bukti dari luka korban pada sekujur tubuh dan area vital. Namun polisi belum bisa menyimpulkan hasil dari identifikasi jasad korban. Proses analisis sampel korban akan dibawa untuk dilakukan uji lab forensik Polda Jabar. Tewasnya 2 remaja ini diduga dilatar belakangi cinta segitiga. Hal itu diperkuat korban dan pelaku yang saling mengenal satu sama lain. Untuk kegiatan hari ini ya kita melaksanakan kegiatan otopsi sebagai pemenuhan kelengkapan berkas penyidikan kami terkait tindak pidana yang terjadi kini sekitar seminggu yang lalu yang melibatkan kelompok orang dengan dua korban yang mudah-mudahan berjalan lancar ya, insya Allah akan dilaksanakan dua kali otopsi, 2 tahap. Usai melakukan otopsi jenazah Vina, petugas forensik kedokteran Polda Jabar langsung melakukan otopsi tahap 2 ke makam M. Rizky, anak anggota polisi yang kini dimakamkan di pemakaman umum di wilayah Majalengka. Makmur Hamdallah, RCTV, Cirebon. Itu dia ya, jadi saya tahu juga ini videonya kapan terjadi gitu. Tapi kan kalau kita lihat dari videonya kok video lama gitu kan. Tapi ini sekarang yang berseliweran di sosial media sebenarnya tentang pembongkaran makam Vina ini. Tapi kalau ini sampai terjadi, ini bahaya ini ya. Seperti yang disampaikan oleh para netizen kita. Jadi menanggapi video tadi, kita baca kembali komenan para netizen ya. Ini dari Bam ya. Ini Bapak katanya Bang Bam ini ya. Kalau sekarang dibongkar lagi bahaya banget tuh buat Peggy ya, Peggy Setiawan. Karena sidik jarinya sudah diminta waktu psikologi tuh ya. Benar juga sih kalau ini sampai terjadi, siapa tahu nanti kan, mohon maaf sekali lagi bahwa kepercayaan masyarakat ini sudah mulai turun nih kepada kepada penyidik ya. Nanti seperti kata Bang Bam ini, kalau ini sampai terjadi, siapa tahu nanti sidik jari ditempelkan di mana akan memojokkan juga posisi dari Peggy ya, Peggy Setiawan. Itu kata Bang Bam ya. Jadi kita ke komenan yang kedua ya. Ini dari Noiku diblokir. Ku diblokir ya. Kalau sampai dibongkar lagi maka nasib PS ya, kuli bangunan akan terancam. Benar juga ya.
akan berdampak bahaya juga tuh ya setelah hasil otopsi nanti, seperti nyambung juga apa yang disampaikan oleh Bang Bam tadi ya, bahwa nanti bisa saja ditempelin sidik jarinya dan sebagainya ya. Ada juga dari Yuenek ya. Saya takut kalau sidik jari Peggy ke kuli bangunan ditempel di jasad sama, hampir sama ya. Dan Eki, susah banget mencari orang jujur ya Allah, berat sekali masalah ini tuh. Hampir sama ya, hampir sama itu komenannya. Ada juga ini komenan dari Kang Pri ya, yang Eki kenapa nggak dibongkar tuh. Tadi mau dibongkar tuh ya, mau dibongkar juga. Tapi menarik juga kalau ini pun terjadi sekarang, ini pembongkaran ini menarik juga ya. Itu kan sudah puluhan tahun, orangnya 60 tahun aja bisa tuh ya, bisa tuh di otopsi ya dengan kecanggihan alat yang kita punya sekarang. Ada juga nih dari Dewi Padi ya, Dewi Padi apa katanya? Lah itu disebut di berita kalau korban dan pelaku saling kenal. Tapi kenapa yang ditangkap 8 orang gak ada yang kenal korban tuh? Ya, netizen kita keren-keren sebetulnya, netizen kita keren-keren. Ya, menanggapi kasus yang sedemikian rupa. Jadi netizen sekarang itu tahu tuh ya mana memang yang jujur, mana yang tidak gitu kan, mana yang memang dibikin gitu. Netizen sekarang tahu ya. Kita lanjutin ke video berikutnya. Ini dia. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya, yang saya beri judul otak pelaku. Ya, pelaku utama. Sebelumnya ini opini saya pribadi, bisa salah, bisa benar, biar tidak terjadi fitnah. Ya, sebelumnya kemarin saya sudah bikin PT ya tentang kemungkinan apa yang sebenarnya terjadi, dan hal itu mengerucut kepada kecelakaan tunggal. Ya, setelah ditemukan beberapa bukti oleh polisi yang pertama datang ke sana, ke TKP, ya, merujuk kecelakaan tunggal. Nah, sekarang saya akan menebak-nebak siapakah otak pelaku sebenarnya kejadian ini. Ya, yang dalam pandangan saya adalah bapaknya Eki, Ibtu Rudiana. Ya, jadi dalam pandangan saya Eki dan Pina kecelakaan tunggal. Namun bapaknya Ibtu Rudiana tidak terima itu kecelakaan tunggal. Bapaknya curiga bahwa itu pembunuhan, ya. Nah, akhirnya setelah pembunuhan, bapaknya itu Ibtu Rudiana itu curiga pada anak-anak yang sering nongkrong, anak-anak yang dia anggap berandalan di dekat SMP 11 itu. Yang sekarang kita ketahui kuli bangunan. Bapak Ibtu Rudiana curiga dengan anak-anak tersebut yang telah membunuh anaknya. Namun sayangnya Ibtu Rudiana tidak punya bukti, tidak punya saksi untuk menangkap anak-anak tersebut yang dia curigai. Disitulah dibentuk rekayasa kasus. Ya, dimulai dari kesurupan Linda, kesaksian Aep, kesaksian Suroto, kemudian sidang yang tertutup. Ya, sidang yang tertutup. Disitulah dimulai rekayasa kasus. Gimana caranya biar bisa menangkap orang tersebut, sementara saksi dan bukti tidak ada. Jadi disitulah dibuat rekayasa kasus. Kenapa saya yakin? Karena begini, waktu itu ayah Eki menjemput Liga Akbar. Diajak ke kantor dan disuruh Liga Akbar ngomong sama penyidik. Nah, penyidik bertanya kepada Liga Akbar apakah ada pelemparan dan pengejaran. Liga Akbar menjawab tidak. Beberapa kali tidak dan menolak tanda tangan BAP. Namun penyidik bersikeras untuk ada pelemparan dan ada pengejaran. Ya. Dan Liga Akbar terus menolak. Penyidik akhirnya bilang begini, apa kamu tidak kasihan dengan almarhum Eki? Ya, dari kata-kata penyidik itu menekan sebenarnya Liga Akbar untuk tanda tangan. Dan dari kata-kata penyidik itu mereka sebenarnya bilang, apa kamu tidak kasihan almarhum Eki? Penyidik itu ingin menangkap anak-anak itu karena dicurigai gitu loh, yang kuli bangunan itu. Namun mereka tidak punya bukti. Akhirnya mereka menekan orang untuk menjadi saksi palsu. Jadi yang paling berperan di sini adalah Ibtu Rudiana. Jadi simpelnya begini, ada seorang bapak yang tidak terima kematian anaknya atau curiga dengan kematian anaknya bahwa bukan kecelakaan tapi pembunuhan, dan mencurigai sebuah kelompok
yang dekat nongkrong dekat SMP 11 tersebut. Namun bapak tersebut tidak memiliki bukti dan saksi untuk menangkap orang tersebut. Ya, dari situlah dibuat rekayasa kasus. Dari saksi, dari penyidik, bahkan dari hakim, sidang pun tertutup. Ya, jadi seperti itu. Jadi simpelnya seperti itu. Itu aja, terima kasih. Semakin melebar ya, nggak banyak sekali sih, nggak bisa kita ngambil kesimpulan dari salah satu pendapat gitu. Kalau kita kumpulkan dari berbagai pendapat, memang banyak sekali saksi-saksi sekarang. Kalau analisa pribadinya, memang beliau bilang tadi analisa pribadi memang jauh ya. Karena kita tahu juga tuh ya, dari awal ditemukannya motor, kalau memang kecelakaan tunggal, buktinya itu nggak ada itu ya. Buktinya di motornya itu cuma lecet saja. Yang namanya kecelakaan tunggal dengan mengorbankan dua sekaligus itu jelas itu adalah kecelakaan yang luar biasa gitu kan. Dan motornya juga harus serusak-rusaknya gitu ya. Tapi menarik juga bang analisa-analisanya. Tapi saya setuju ada beberapa hal memang siapa dalang apa segala macam. Memang sekarang netizen ngerucut ke sana gitu kan untuk membuka tabir dari misteri masalah ini gitu ya. Kita lanjutin ke video berikutnya tentang pra peradilan kemarin. Ini dia. Pra peradilan Peggy Setiawan, ahli hukum sebut Polda Jabar salah tangkap. Anjir. Ya. Lain maksudnya anu jadi pertanyaan gede teh. Lamun sampai ka putusan hakim sarua jeung keterangan ahli hukum, pertanggungjawaban Polda Jabar ya kasih Peggy Setiawan kumaha? Atau cukup cuma minta maaf atau kompensasi kah gitu, ganti ruginya ya setidaknya meureun nama baik kan meureun durada rusaknya. Terus kabar orang-orang ya mereka anu geus menyudutkan meyakinkan bahwa si Peggy Setiawan pelaku kasus Pina Cirebon, kumaha kabarna nya? Contohnya si Ayep nya 1000 mata memandang, mata elang ya gini-gininya. Terus tidak lupa Master Pirasat juga gimana kabarnya tuh? Iya benar. Tapi lamun sampai ke putusan hakim sarua nya jeung ahli hukum gitu, lamun hakim nanti asup angin, sampai dah tuh Iya ya benar juga ya. Gimana sih kabarnya sekarang si ahli firasat itu? Kok netizen mengalihkan sekarang fokusnya ya? Coba sekali lagi tuh ya dikulik juga tuh si ahli firasat itu yang katanya sih banyak sekali firasatnya ini banyak sekali yang menjadi disentil nih ya. Sekarang ada yang jadi korban juga itu dari firasat itu. Memang aneh sih itu kasus ini memang buktinya dari firasat gitu ya, keren ya. Kita lanjutin video terakhir ya, ini dia. Polda Jabar tampaknya makin panik, termasuk Ibtu Rudiana kayaknya ya. Jangan-jangan nanti khawatirnya kalau sudah mulai terungkap ke permukaan ini, khawatirnya Ibtu Rudiana ini dalam tanda kutip menghilang gitu loh. Kabar beritanya Eki itu sudah berkeluarga, punya anak dan lain sebagainya. Kenapa Ibtu Rudiana kok susah untuk dihubungi, susah untuk berkomunikasi? Ini asumsi dari masyarakat sama Ernest. Kalau yang meninggal itu bukanlah Eki, melainkan Panji. Nah, diduga kabar beritanya Eki dan ayahnya lah yang membunuh Panji dan Vina. Nah loh, kenapa? What's wrong? What's up gitu loh, ya. Jadi ini semakin liar asumsi masyarakat. Apakah betul? Bener bang, semakin liar sekarang asumsi masyarakat ya. Yang lebih menarik ini memang si Eki masih hidup tuh. Yang lagi sekarang ini dikait-kaitkan gitu kan dengan video, dengan foto-foto yang beredar. Yang herannya dan kerennya di kasus ini banyak sekali kemiripan ya. Sadar enggak para netizen ini ya, si Egi dengan si Peggy dengan si ini Peggy Cirebon ya, dengan si ini ada tuh kemiripannya. Si Ayep sama ini ada juga kemiripannya. Sekarang ini si Eki ini kemiripannya dengan si siapa kemarin itu banyak sekali ya. Coba dicek gitu ya, apakah satu foto atau berapa foto itu. Tapi yang jelas kalau sama foto kayaknya enggak deh. Ini beda foto tapi mirip sekali gitu. Ya ada juga kemarin Cecep mirip juga sama si anaknya mantan bupati itu. Itu mirip juga, cuma beda warna kulit saja gitu kan. Banyak sekali ya. Tapi apapun itu sebetulnya saya selalu berpesan jangan cepat termakan hoak ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita, itu yang utama ya.
Jadi segitu saja video sebetulnya, semoga videonya bisa memberikan informasi baru tentang perkembangan kasus Vina ya. Tetap jaga persatuan kita sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.